Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hairul Umam dari Prodi PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah media pembelajaran SKI berbentuk video. Adapun tema yang saya akan bawakan yaitu tema Fathul Makkah, pelajaran SKI kelas 5. Dan untuk subtemanya, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathul Makkah. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Yuk, mari kita cekira. Fathul Makkah. Apa pengertian dari Fathul Makkah? Yaitu penaklukan kota Makkah, atau bisa disebut juga pembukaan kota Makkah oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan terjadinya Fathul Makkah? Fathul Makkah terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Lanjut ke sebab-sebab Fathul Makkah. Penyebab terjadinya Fathul Makkah yaitu karena kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Apa sih yang disebut perjanjian Hudaybiyah itu? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara kaum muslimin dan pemuka Quraisy pada 6 Maret 628 Masehi atau 6 Hijriah yang berisi 4 kesepakatan. Salah satu dari isi perjanjian Hudaybiyah yaitu gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, poin inilah yang dilanggar oleh kaum kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang telah dulu masuk Islam. Dalam peperangan tersebut banyak korban yang berjatuhan dari kaum Bani Khuza'ah, dan untungnya ada korban satu yang selamat dan segera melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya, setelah dilanggar oleh kaum Quraisy yang diwakili oleh Abu Sufyan menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku. Dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk membawa 10.000 pasukan kaum muslimin ke Mekah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Adapun pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah yaitu berpesan dan menghendaki tidak ada pertumpahan darah pada peristiwa Fathul Makkah. Dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi bersama sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin ke kota Makkah untuk menyerang kaum kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana merebut kembali kota Makkah dari tangan kaum kafir Quraisy dengan membawa 10.000 pasukan dengan 5 panglima perangnya, yang diantaranya adalah Zubair bin Awam dari utara, Sa'ad bin Ubadah dari timur, Khalid bin Walid dari selatan, dan Abu Ubaidah dari barat. Dan pada akhirnya Rasulullah bersama kaum muslimin berhasil masuk ke kota Makkah bertepatan pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Dan alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah bersama kaum muslimin berhasil merebut kota Makkah kembali. Dan pada saat itu Abu Sufyan yang telah masuk Islam berkata kepada kaum Quraisy, di mana kaum kafir Quraisy atau penduduk kota Makkah yang masuk ke rumah Abu Sufyan
akan dijamin keselamatannya. Dan yang kedua, yang mengunci rumah masing-masing akan dijamin keselamatannya. Dan yang ketiga, yang masuk Masjidil Haram akan dijamin keselamatannya. Di mana pesan tersebut adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Abu Sufyan untuk disampaikan kembali kepada penduduk Makkah atau kaum kafir Quraisy. Dan kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu keteladanan Rasulullah dalam Fathul Makkah. Apa saja sih yang bisa kita teladani dari Rasulullah dalam Fathul Makkah? Nah, yang pertama adalah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Dan yang kedua yaitu Rasulullah mempunyai sifat pemaaf, di mana dicontohkan Rasulullah mengampuni kaum kafir Quraisy yang telah mencacinya, memakinya, tetapi beliau tetap memaafkan. Dan yang ketiga yaitu sikap ikhlas terhadap sesama. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum ditutup, ada sebuah video yang dapat kalian tonton untuk menambah gambaran kalian tentang peristiwa Fathul Makkah. Selamat menyaksikan. Hari itu, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, gelombang muslimin memasuki Mekah setelah kurang lebih 21 tahun Nabi dan muslimin terusir dari kota Mekah. Tanpa ada perlawanan, Nabi melenggang menuju Ka'bah yang kala itu masih dipenuhi berhala-berhala Quraisy. لا تعنفوا بمكة، ارفقوا بأهلها، لا تسيئوا معاملة أحد، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.